acara. Acara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kota Bandung, Rabu 15 Juni 2016. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, mengangkat saudari nama Dr. Haja Uun Sumiati MSI ke dalam jabatan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2016 atas nama Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Profesor Dr. Zudan Arif Fahruloh SHMH NIP 1969084 19990310001 ditandatangani Wali Kota Bandung menimbang bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka lebih meningkatkan upaya pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien, di mana perlu melakukan pemberhentian, pengangkatan, dan alih tugas pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar material keputusan ini daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Kedua, memberhentikan, mengangkat, dan mengalih tugaskan pegawai negeri nama jabatan baru. 1. Hamdani, Camat Panilekan. 2. Maman Rohman, Camat Ciwanyi Kaler. 3. Nina Manarwasana Rahman, Sekretaris Dinas Kesehatan. 4. Taat Taboredia, Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak. 5. Rita Veritasri, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. 12. Yodi Kosyadi, Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 13. Rosyil Arosdiani Abid, Kepala Bidang Bidang Program Kesehatan pada Dinas Kesehatan. 14. Budi Supriyadi, Sekretaris Kecamatan Rancasari. 19. Sihar Pandapetan Siti, Kepala Bidang Penyelamatan pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. 20. Agus Hidayat, Kepala Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan. 26. Enrico Arisaki, Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 27. Asep Hadiana, Kepala Bidang Pajak Penetapan pada Dinas Pelayanan Pajak. 33. Iwan Sugiono, Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan. 34. Yudi Haryadi, Kepala Bidang Perizinan 1 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 35. Rizky Kusmulyadi, Kepala Bidang Perizinan 3 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 44. Hadi Iskandi, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat. 45. Ida Siti Sondari, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 46. Muhammad Hari Krismayadi, Kepala Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah. 56. Asmara Hadi, Sekretaris Kecamatan Bandung Kulon. 57. Syukur Sabar, Sekretaris Kecamatan Astana Anyar. 58. Dira Gembira, Sekretaris Kecamatan Cinambur. 59. Aris Musdiato, Sekretaris Kecamatan Regol. Pejabat yang akan dilantik disilakan berdiri. Kepala disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Saudara-saudara, sebelum memangku jabatan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah jabatan. Pengambilan sumpah jabatan akan saya lakukan menurut agama yang dianut, yaitu agama. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan diucapkan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Demi Allah saya bersumpah
bagi yang beragama Kristen ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara. Bagi yang beragama Kristen ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan akan menolong saya. Penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya pada hari ini, Rabu tanggal 15 Juni 2016, saya, Wali Kota Bandung, melantik saudara-saudara sebagai pejabat struktural pada satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan keputusan Wali Kota Bandung nomor 800 garis miring Kep 733 garis BKD garis miring 2016 tanggal 15 Juni 2016. Saya percaya insya Allah saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. MSI, Dr. Anda Wuryani MSI, Hanidia Hendrawati SH, Nani Sumartini SPD MM, disilakan mengambil tempat. Pembacaan fakta integritas oleh Dr. Andes Budi Supriyadi dan pembacaan komitmen menolak suap, gratifikasi dan uang pelicin. Fakta integritas pejabat eselon 3 pemerintah Kota Bandung berjanji pada diri sendiri dan berkomitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Dr. Andes Budi Supriyadi menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan bersalah. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah
Kecamatan Wali Kota Bandung selama pejabat pembinaan kepegawaian. Demikian surat pernyataan ini saya berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yang berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan dengan prinsip dasar sebagai berikut. 1. Tidak akan menawarkan atau memberikan suap yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang mengatur. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ST MUD, Wakil Wali Kota Bandung Oden Muhammad Daniel, masing-masing belum ditandatangani. Pembacaan selesai. Pak, siap. Ya beneran ya saya pikir. Nanti cobain kamera Pak. Sana kapur dinas tampil di. Pelantikan selesai, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Bandung, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Bandung, yang saya hormati hadir dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, Kapolres Tabes Badadin, dan yang mewakili, yang saya hormati jajaran pejabat di lingkungan Kota Bandung, para pejabat eselon 3, 4 dan Dilantik, dan hadirin-hadirin yang saya banggakan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan rutin adalah pelantikan rotasi promosi dari para pejabat di eselon 3 dan eselon 4. Saya mengingatkan ini adalah hal yang biasa, tidak ada yang istimewa, tidak lain tidak bukan untuk penyegaran, untuk reorganisasi agar tujuan organisasi yang kita cintai yaitu pemerintah Kota Bandung bisa mencapai tujuan dengan cepat, tepat, dan cermat kira-kira begitu. Dan saya doakan selalu diberi keberkahan, keselamatan, kesehatan di tempat baru, dan tentunya ingat sebagai aparatur sipil negara harus mempunyai 3 nilai: 1 integritas, 2 profesionalitas, 3 melayani dari hati, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya ingatkan lagi, pulang dari ruangan ini kita akan berbaur kembali dengan tugas dan masyarakat. Oleh karena itu selalu perkuat niat, ya, setiap pergi dari rumah perkuat niat bahwa hakikat kita menjadi manusia adalah berikhtiar dengan istiqomah sebaik-baiknya. Dari rumah ke kantor atau dari kantor ke rumah pasti ada godaan-godaan. Disitulah kekuatan kita harus diperkuat, ya. Saya setiap saat menandatangani urusan pribadi dari PNS, ya, menyangkut urusan perkawinan, perceraian dan sebagainya. Nah, saya tidak suka sebenarnya, karena itu sebenarnya urusan pribadi. Tapi berdasarkan aturannya, wali kota harus untuk menandatangani. Jadi saya ingatkan pada akhirnya amal ibadah kita yang menjadi ukuran, ya.
Kedua, urusan harta juga ini juga sangat banyak, ya. Tidak ada dan jangan pernah berpikiran bahwa jabatan ini abadi, ya. Tidak ada. Semua awal pasti ada akhir. Semua perjumpaan pasti ada perpisahan. Semua yang lahir pasti mati, itu prinsipnya. Saya sebagai wali kota pun kita pernah berjumpa, suatu hari kita akan berpisah juga. Dulu saya latih ini adalah mesin-mesin yang harus kencang larinya, harus tidak macet dan sebagainya, harus menjadi mesin perubahan dari sebuah kendaraan yang namanya Pemkot Kota Bandung. Ya. Kami pimpinan juga insya Allah sangat adil. Setiap ada laporan kami verifikasi. Ya. Tidak pernah ada laporan langsung diterima mentah-mentah. Setiap laporan pasti diverifikasi oleh institusi yang namanya inspektorat. Ya. Saya titipkan juga tolong bantu kepala dinas dan SKPD masing-masing, ya, dukung karena wajah pimpinan ada di kepala SKPD, dan jika kepala SKPD membutuhkan kinerja yang maksimal, tolong para eselon 3 khususnya mendukung tujuan RPJMD yang kita jadikan sebagai panduan. Terakhir dari saya, tahun ini kita sedang menyiapkan e-budgeting untuk 2017. Ya. Ada 3 target reformasi birokrasi yang harus selesai dalam waktu 1 tahun ke depan. Yang pertama, e-budgeting ini harus sempurna, Pak Sekda dan jajaran. Setiap saya ke BPK, saya leader. Nah, biasanya Mang PD, tapi khusus kalau melangkah ke halaman BPK, saya mencium. Jadi yang lain sudah WTP, tinggal 5 kabupaten lagi dari 26. Jadi saya bilang saya tidak punya waktu lagi, kita Sekda harus PPP tahun depan. Nah, kalau itu terjadi, insya Allah ya, hidup kita juga nyaman, tenang. Kita tinggal bekerja, tidak ada lagi bongkar-bongkar yang terlalu signifikan. Mana anggaran yang terlalu besar di bidang yang tidak terlalu prioritas, sementara yang prioritas menjadi kecil. Nah, hari ini saya sudah mendapati kalau di general check up ya, manusia itu sudah ketahuan penyakit-penyakitnya. Contoh kecil ya. Jadi ini satu temuan dari puluhan yang akan kita perbaiki. Keberhasilan kita tinggal memanen yang namanya prestasi-prestasi yang kita luar biasa. Setiap perubahan pasti ada ketidaknyamanan. Jadi saya mohon maaf pada mereka-mereka yang merasa tidak nyaman dengan keputusan-keputusan pimpinan. Tidak lain tidak bukan tidak ada urusan pribadi, tetapi lebih pada untuk membuat roda organisasi ini bergerak lebih cepat, kira-kira begitu. Nah, juga dalam reformasi birokrasi ini kita sedang persiapan tunjangan berbasis kinerja. Insya Allah bagi mereka yang kerja penghasilannya bisa jauh 2 kali lipat mungkin daripada yang sekarang. Sekarang sistem menurut kami kurang adil ya. Ada orang-orang yang sering sakit, ada orang-orang yang bolos, tetap masih mendapat penghasilan sama dengan orang-orang yang rajin. Saya kira ini sebuah formula yang kurang tepat. Nah, dengan sistem tunjangan berbasis kinerja, yang rajin insya Allah akan makmur, yang tidak rajin wayahnya berarti tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang kita siapkan. Nah, hal-hal inilah yang akan menjadi pertaruhan, sehingga saya titip Pak Sekda dan seluruh jajaran 2017 lah tahun di mana kita Bandung juara, kayak seperti itu. Mudah-mudahan setelah itu, karena Bapak Ibu sudah menyesuaikan dengan sistem yang baru dan baik ini, lama-lama terbiasa. Ya. Jadi saya anggap ini seperti permainan tim dari Persib lah, kira-kira begitu. Kita sudah bersumpah akan ikhlas, akan maksimal, akan istiqomah di jabatan kita yang baru, kira-kira seperti itu. Tentunya pasti ada penyesuaian, silakan lakukan penyesuaian, dan kalau ada apa-apa kami pimpinan sangat terbuka untuk dikonsultasikan atau dicurhati untuk hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya kembali lagi di bulan Ramadan ini saya pribadi mewakili pimpinan mengaturkan permohonan maaf. Mungkin ada perkataan, ada janji-janji, ada sikap, ada hal gestur yang mungkin kurang berkenan atas nama pribadi, karena manusia adalah gudangnya salah. Kami mohon dibukakan pintu maaf, tidak lain tidak bukan nawa itu niatnya untuk kebaikan bersama, kebaikan sebuah organisasi yang kita cintai, yaitu pemerintah Kota Bandung.
Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya reformasi birokrasinya Pemkot Bandung ini yang jumlahnya banyak, kita targetkan semuanya tercapai di Desember 2016 sesuai target 3 tahunan, di mana di dalamnya ada transparansi sudah juara 1, pelayanan publik sudah juara 4, tinggal PPD, laporan penilaian pemerintahan masih ranking 22, target akhir tahun ini bisa jadi besar minimal, kemudian open government dari ranking 17 dari ranking 3, kemudian budgeting sudah diterapkan, sekarang kita bisa membangun lebih banyak karena efisienan dengan sistem teknologi ketahuan. Kan urusan itu ada 17.000 paket kegiatan yang bisa dihafalin satu-satu ya. Nah dengan mesin budgeting sekarang kita tahu mana yang tidak perlu, mana yang perlu. Nah itu juga akan sudah kita lakukan sekarang, termasuk tunjangan berbasis kinerja. Jadi nanti siapa yang kerjanya banyak, ukurannya kuku, jadi sudah dia rajinnya juga produktif, dia pasti penghasilannya jauh lebih besar daripada yang rajin tapi tidak produktif. Ya. Rajin datang tapi tidak jelas dia ngerjain apa, itu juga. Apalagi kepada yang tidak rajin dan tidak produktif. Nah selama ini honor-honor dan penghasilan bagi yang tidak rajin tidak produktif dengan rajin produktif sama. Itu ngitungnya tuh apa Pak? Pakai poin. Jadi misalkan saya kerja Rapot, ada rapot tuh Mbak? Ya, hari ini 1 jam saya ngerjain jam berikut saya ngerjain nanti direkap. Kalau sudah diverifikasi dapat poin, nanti jumlah poin ini kali rupiah. Oh. Itu berarti yang Nanti kalau level sekda poinnya kali berapa rupiah, level bawah kali berapa rupiah. itu berarti pengawasannya langsung di atasan ya Pak ya? Bukan melalui aplikasi yang e-budgeting itu enggak ya? Ada aplikasi, cuma approvalnya datang dari SKP, dari kepala SKP. Tapi hitungannya nanti masuk langsung ke penghasilan. Jadi penghasilan tiap bulan berbeda-beda, tapi dijamin lebih tinggi. Jadi